Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Siti Solihah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang posisi garis terhadap lingkaran. Misal, ada sebuah garis G, kita akan mengetahui posisi garis tersebut terhadap sebuah lingkaran. Pertama, yaitu garis G itu memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Gambarnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, misal ada sebuah lingkaran L. Nah, garis G memotong lingkaran di dua titik berbeda. Ada syaratnya nih. Yang syaratnya yaitu nilai D-nya harus lebih besar dari 0. D di sini itu merupakan nilai diskriminan dari sebuah persamaan kuadrat. Masih ingat gak rumusnya apa tuh diskriminan? Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Lalu posisi yang kedua ada garis G menyinggung lingkaran atau memotong di satu titik. Gambarnya seperti berikut. Nah, kalau di sini syaratnya nilai D-nya itu harus sama dengan 0 atau nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Lalu ada garis G tidak menyinggung maupun memotong lingkaran. Berarti dia itu si garis G-nya berada di luar lingkaran, nggak memotong ataupun tidak menyinggung. Syaratnya adalah nilai diskriminannya harus kurang dari 0. Contoh yang pertama, tentukan posisi garis G 2x plus y sama dengan 1 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2y dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, garis G-nya itu adalah 2x plus y sama dengan 1. Nah, kita buat menjadi y sama dengan atau x sama dengan. Lebih mudahnya kita buat y sama dengan. Jadi 2x-nya kita pindah ruaskan ya. Jadi y sama dengan 1 dikurangi 2x. Lalu, kita substitusikan nilai y sama dengan 1 ke dalam persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x min 2y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi, kita ganti nilai y-nya dengan 1 dikurangi 2x. Sehingga x kuadrat ditambah 1 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 2 dikali 1 min 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu, nah yang 1 min 2x pangkat 2 itu kan merupakan 1 min 2x dikali 1 min 2x. Nah, kita kalikan x kuadrat 1 kali 1 seperti biasa kali silang jadi 1. 1 dikali negatif 2x jadi negatif 2x. Negatif 2x dikali 1 jadi negatif 2x. Negatif 2x dikali negatif 2x sama dengan 4x kuadrat. Lalu min 2x, nah ini min 2 dikali 1, min 2. Min 2 dikali min 2x sama jadi 4x dikurangi 2. Penulisannya kita satukan yang variabelnya sama. X kuadrat ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2x dikurangi 2x ditambah 4x ditambah 1 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, x kuadrat ditambah 4x kuadrat adalah 5 kuadrat. Min 2x dikurangi 2x adalah min 4x. Dikurangi 2x min 6x ditambah 4x jadi min 2x. 1 dikurangi 2 itu min 1 dikurangi 2 jadi min 3. Sehingga kita memperoleh persamaan kuadratnya adalah 5x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Setelah kita punya persamaan kuadrat, berarti kita harus mencari nilai diskriminannya. Karena untuk mengetahui posisi garis terhadap lingkaran adalah dengan nilai diskriminan. Mencari nilai diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, pada persamaan 5x kuadrat dikurangi 2x min 3 ini, berarti kita tinggal masukkan nih nilai D-nya. B-nya itu adalah min 2. B itu adalah koefisien dari X. Jadi min 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A. A itu koefisien dari X pangkat 2, yaitu 5. Lalu C itu adalah konstanta, yaitu negatif 3. Kita kalikan negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Negatif 4 dikali 5, negatif 20 dikali negatif 3, jadi positif 60.
Sehingga nilai diskriminannya adalah 4 ditambah 60 sama dengan 64. Berarti karena dia nilai diskriminannya positif, sehingga nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, kesimpulannya adalah kedudukan garis G 2x plus Y sama dengan 1 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2y dikurangi 2 sama dengan 0 memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Soal selanjutnya. Tentukan posisi garis K, Y sama dengan 3 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2y dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti kan garis K-nya itu Y sama dengan 3. Kita masukkan Y sama dengan 3 atau kita substitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 2y min 2. Sehingga kita ganti nilai Y-nya dengan 3. X kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 0. Di x kuadrat, 3 kuadrat itu adalah 9, dikurangi 2x, min 2 dikali 3 itu adalah min 6, dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga x kuadrat dikurangi 2x ditambah 9 dikurangi 6 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi x kuadrat dikurangi 2x, 9 dikurangi 6, adalah 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi persamaan kuadratnya itu adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. Setelah kita punya persamaan kuadratnya, lalu kita harus menghitung nilai diskriminannya, yaitu tadi nilai D. Rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Berarti kita ganti tuh B-nya. B-nya pada persamaan kuadrat ini adalah negatif 2. Min 4A. A-nya itu adalah 1 karena koefisien X pangkat 2 ini adalah 1. C-nya itu adalah positif 1. Sehingga min 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikurangi 4 dikali 1. 4 dikali 1 jadi min 4. 4 dikurangi 4 adalah 0. Nah nilai diskriminannya 0. Berarti kesimpulannya adalah kalau D-nya sama dengan 0 maka kedudukan garis Y sama dengan 3 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2y dikurangi 2 sama dengan 0 menyinggung lingkaran atau memotong di satu titik. Soal selanjutnya, tentukan posisi garis T x dikurangi 6 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2y dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti garis x min 6 sama dengan 0 kita buat jadi x sama dengan 6. Jadi si negatif 6-nya kita pindah ruaskan. Jadi positif 6. X sama dengan 6. Lalu kita substitusikan x sama dengan 6 ke dalam persamaan lingkarannya. Berarti kita ganti semua nilai x dengan 6. Sehingga 6 kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2 dikali 6 dikurangi 2y dikurangi 2 sama dengan 0. 6 kuadrat adalah 36, ditambah y kuadrat dikurangi 2 kali 6 adalah 12, dikurangi 2y dikurangi 2 sama dengan 0. Penulisannya kita rapikan, jadi y kuadrat dikurangi 2y ditambah 36 dikurangi 12 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita peroleh y kuadrat min 2y, 36 dikurangi 12 adalah 24, dikurangi 2 jadi 22. Sehingga persamaan kuadratnya itu adalah y kuadrat dikurangi 2y ditambah 22 sama dengan 0. Kalau kita udah peroleh persamaan kuadratnya, berarti kita harus mencari nilai diskriminannya. Cari nilai diskriminan rumusnya b kuadrat dikurangi 4ac. Jadi kita ganti b-nya pada persamaan kuadrat ini, b-nya itu adalah negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali a-nya itu adalah koefisien yang y pangkat 2 yaitu 1. Lalu c-nya itu adalah konstanta yang tidak memiliki koefisien yang tidak memiliki variabel yaitu 22. Kita masukkan negatif 2 pangkat 2 adalah 4, min 4 kali 1 4, min negatif 4 dikali 22 yaitu negatif 88. Sehingga nilai D-nya sama dengan negatif 84. Nah kalau nilai diskriminannya negatif berarti D-nya itu adalah kurang dari 0. Hingga kesimpulannya adalah karena nilai D kurang dari 0 maka kedudukan garis X dikurangi 6 sama dengan 0 terhadap lingkaran
yaitu tidak menyinggung maupun tidak memotong lingkaran. Jadi si garisnya berada di luar lingkaran. Contoh selanjutnya, tentukan koordinat titik potong garis G, X min Y min 4, X dikurangi Y dikurangi 4 sama dengan 0 dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X dikurangi 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah koordinat titik potongnya. Langkahnya hampir sama seperti pengerjaan yang tadi ya. Langkah pertama, garis X dikurangi Y dikurangi 4 sama dengan 0. Kita buat X sama dengan atau Y sama dengan. Bebas ya, terserah kalian. Kalau di sini saya membuatnya X sama dengan Y ditambah 4. Jadi yang min Y min 4 ini kita pindah ruaskan. Jadi positif kan. X sama dengan Y ditambah 4. Lalu sudah diperoleh X sama dengan Y plus 4, kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya. Berarti kita ganti nilai X, kita ganti semua nilai X dengan Y ditambah 4. Y ditambah 4 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8 dikali Y ditambah 4 dikurangi 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, Y plus 4 kuadrat itu berarti Y plus 4 dikali Y plus 4. Seperti biasa, Y plus 4 dikali Y plus 4-nya itu adalah kali silang atau kali pelangi. Y dikali Y jadi Y kuadrat. Y dikali 4 jadi 4Y. 4 dikali Y jadi 4Y. 4 dikali 4 jadi 16. Y kuadrat dikurangi min 8 kali Y jadi min 8Y. Min 8 dikali 4 jadi min 32. Min 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Penulisannya kita rapikan ya. Kita satukan yang mempunyai variabel yang sama. Y kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4Y dikurangi 8Y dikurangi 2Y ditambah 16 dikurangi 32 ditambah 12 sama dengan 0. Y kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 2Y kuadrat. 4Y tambah 4Y 8Y. 8Y dikurangi 8Y sama dengan 0. 0 dikurangi 2Y adalah min 2Y. 16 dikurangi 32 adalah min 16 ditambah 12 jadi negatif 4. Sehingga kita peroleh nih persamaan kuadratnya adalah 2Y kuadrat min 2Y min 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan. Semua ruas kita bagi jadi 2. Semua ruas kita bagi 2. Sehingga 2Y kuadrat dibagi 2 adalah Y kuadrat. Min 2Y dibagi 2 adalah min Y. Min 4 dibagi 2 adalah min 2. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau langkah tadi setelah kita menemukan persamaan kuadrat, kita mencari nilai diskriminan kan. Kalau di sini karena ditanyakannya koordinat titik potong, setelah menemukan persamaan kuadrat, kita faktorkan atau kita mencari akar-akarnya, mencari nilai Y1 dan nilai Y2. Dan mencari nilai Y dengan pemfaktoran. Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 2 sama dengan 0. Masih ingat cara pemfaktoran? Berarti kita itu kan karena Y kuadrat, sehingga simpan nih di kanan Y dan di kirinya juga ada Y. Kita mencari angka yang kalau dikalikan menjadi negatif 2 dan kalau dijumlahkan menjadi negatif 1. Yaitu angkanya min 2 sama 1 kan. Min 2 ditambah 1 adalah min 1. Min 2 dikali min 2 dikali 1 adalah min 2. Sehingga min 2-nya kita masukkan ke dalam yang dikurung. Y dikurangi 2 sama Y ditambah 1. Ini yang dari sini. Setelah itu, Y min 2 sama dengan 0 kan. Berarti Y-nya itu, Y1-nya itu sama dengan 2. Lalu Y plus 1 sama dengan 0, berarti Y2-nya adalah sama dengan negatif 1. Setelah kita memperoleh Y1 sama Y2, karena kan koordinat titik potong. Kalau koordinat itu pasti berpasangan X, Y, berarti kita harus mencari nilai X-nya nih, X1-nya berapa dan X2-nya berapa. Mencari nilai X itu kita substitusikan nilai Y1 dan Y2 ke dalam persamaan garisnya, yaitu X sama dengan Y plus 4. Nah, X1 sama dengan, kan Y plus 4 ya, kita ganti X1 pakainya Y1, berarti 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lalu Y2 sama dengan negatif 1.
Berarti X2 sama dengan negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Jadi kalau untuk Y1 masukinnya juga, untuk mencari X1 berarti kita masukin nilai Y1. Untuk mencari X2 kita masukinnya yang nilai Y2. Masukin ke persamaan garisnya ya, jangan ke persamaan lingkaran. Maka dari itu kita peroleh koordinat titik potongnya adalah 6,2 dan 3, negatif 1. X1, Y1 dan X2, Y2. X1, Y1 adalah 6,2, X2, Y2 adalah 3, negatif 1. Itulah pembahasan mengenai posisi garis terhadap lingkaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.